Do we really know ourselves? Maybe yes, maybe no. Welcome back to Ems and Homes Podcast, di mana kita akan bahas apa, Nahom? Bahas daily things of course, ketemu research, ketemu apa lagi? Ketemu buku, ketemu TV series, ketemu lainnya. Nambah. Bisa, atau ketemu fakta-fakta seru yang mau kita bahas. Exactly. Dan kita mau nge-remind untuk kalian semua follow Instagram kita, komen juga, dan pastinya share podcast ini yang ada di Spotify dan di YouTube. Ya, follow juga, tadi kamu udah bilang ya Instagram, TikTok ya? Udah. Udah. Belum sih kayaknya. Follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin info trivia. Ya, info trivia dalam 1 menit di @emsandhomes. Yes. Dan juga mungkin kalian ngeliat, kok agak beda nih studionya. Yes. Yeah. Kita lagi ada di Bloom's Coffee. Kita lagi ada di Bloom's Coffee. Bloom's Coffee itu ada di Bintaro, sektor 1. Ini tempat ngopi enak. Dan yes, kenapa kita ada di sini? Karena kita punya sesuatu di sini. Kita ada roti. Roti jarang banget Emsandhomes tiba-tiba branchingnya roti. Kita habis kolaborasi sama Bloom's. Roti dan kopi. Kopinya dari Bloom's, rotinya dari Emsandhomes. Yes. Kita ada flavor rasa apa aja? Rasanya beda-beda ya, setiap minggu mungkin ada yang coklat, ada yang kacang, ada yang keju. Nah, tergantung deh kamu lagi minggu yang kemana. Minggu kapan datangnya. Iya. Gitu. Oke, dan kita kali ini ada minumannya. Aku dapetnya ini. Lemongrass lemon soda. Lemongrass lemon soda. Aku dapetnya kopi susu, tapi ini favorit aku karena dia pakai ada rasa cinnamonnya gitu. Oh really? Dia enak banget ya. Ada kopi di susunya enak. Bagi punya kamu. Iya. Oke. Emang ya kalau kayak kopi itu kan preference ya. Betul. Kamu pernah gak sih Homs kayak dulu kali pernahan kayak main di BuzzFeed gitu. Yeah. Which coffee are you? Gitu. Kayak what coffee are you? Misalnya kita pilih pertanyaan-pertanyaan terus tiba-tiba di hasil akhirnya, oh you're an espresso misalnya. Terus ada karakter gitu-gitu. Karakternya terus nanti dijelasin kayak, oh lu espresso karena lu orangnya bold, lu orangnya tegas, kecil-kecil. Iya. Aku paling suka ya kalau ini kayak karakter series atau apapun itu. Jadi kayak which Ryan Gosling are you? Iya. Gitu. Itu lucu sih. Aku juga quiz gitu kan menyenangkan ya. Iya. Kalau aku lagi suka ini kayak di Instagram tuh kadang-kadang suka ada which animal atau which things do you see first show your psychology test gitulah. Oh iya benar. Misalnya binatang yang aku pertama kali lihat adalah misalnya dolphin gitu. Lumba-lumba. Berarti lu tuh orangnya begini. Bener. Gitu ya. Atau ini juga tahu kita suka ini, kalau aku karena paling senengnya series atau pop culture. Jadi suka ngeliatin tuh yang sesuai bulan Januari bulan Maret, bulan-bulannya karakternya yang mana. Kamu pernah ngirim aku deh kayaknya yang manga atau anime siapa gitu. Iya. Yang main volley manga itu. Haikyuu. Iya. Maret karakternya yang ini gitu. Atau kalau The Summer I Turned Pretty, Maret tuh si Cam Cameron. Iya. Kalau November kalau November Conrad gitu. Dan itu macam-macam ada misalnya kayak Fender pernah bikin which Fender guitar are you gitu. Terus pas kita lihat wah aku karena bulan November Fender ini gitu. Terus kita kayak percaya gitu. Iya kayak kesannya valid gitu. Kayaknya gak perlu tes IQ atau psikotes lagi, kayak udah deh cukup gitu. Ini kayaknya kayak gue emang sesuai karakter gue. Iya. Gitu. Kayak ada afirmasi padahal tuh fun-funan doang ya, lucu-lucuan doang gitu. Well, tapi ini relate sih sama yang mau kita bahas kali ini gitu. Apakah itu Nahom? Kayak topik kita adalah do we really know ourselves gitu. Kita tuh bener-bener kenal sama diri kita gak sih? Coba aku tanya ke kamu duluan. Kamu bener-bener kenal sama diri kamu gak? Kayaknya enggak sih. Aku masih belajar mengenal diri aku. Asik. Jadi kayak masih mencari-cari kayak aku tuh sukanya apa. Iya. Masih aku tuh sebenarnya ternyata orangnya begini. Betul. Aku tuh ternyata orangnya begitu. Jadi aku gak mengenal penuh. Iya. Tapi aku udah mulailah kan, karena katanya kan kamu harus kenal diri kamu sendiri. Bener. Biar kamu bisa berhubungan baik gitu kan. Karena what's the best relationship gitu, it's not with other person, it's actually within yourself. Yes. Gitu kayak kita nerima diri kita, kayak gitu loh. Jadi kayaknya emang kalau ditanya mengenal agak,
mengerti, kadang aku nggak ngerti diri aku. Iya Kalau kamu benar. gimana, Holmes? Kalau aku sih lebih mungkin ke hal-hal yang jadi core-nya, yang jadi dasarnya aku kenal. Kayak aku orangnya kayak gini A, B, C. Tapi somehow ketika menemui beberapa situasi, aku kayak nemuin diri aku yang kayak ada perkembangan apa ya, kayak ada sesuatu hal baru gitu yang aku kenal. Oke. Oh ternyata aku gini ya. Oh aku nemuin apalagi ketika melewati sebuah tahap kehidupan baru gitu. Ke misalnya posisi baru, kantor baru, atau misalnya fase kehidupan baru kayak Iya, gitu. benar, Pasti nemuin benar. banyak kayak gitu sih. Iya. Nah, pertanyaan balik lagi nih, gengs, ke teman-teman, ke kalian gitu. Apakah kalian benar-benar mengenal diri sendiri atau hanya versi yang ingin kita percayai? Yes. Iya kan, kalau kayak di swipe itu kan gitu kan, Iya. kayak gue iya deh, ini deh gitu, kayak Iya, which iya, dessert iya. are you? Oh, I'm a chocolate chip cookie gitu. Aku ice cream vanilla. What kind of ice cream are you? Padahal nggak ngaruh kan, ice cream vanilla sama kepribadian sih ngaruh banget. Tapi ngaruh, aku percaya karena kalau misalkan chocolate chip mint sukanya itu, Iya, berarti iya, dia iya. orangnya dingin, tapi ada gigitan coklat. Bisa-bisaan aja padahal ya. Tapi ya anyway yes. Tapi ya kita mau ngajak kalian buat ada metode-metode yang menurut kita bagus dan karena kita pas baca kayak ini bagus deh, kayaknya kita mau share ke listenersnya MC Homes nih. Yes. Gitu nih. Okay, so get your coffee or drinks ready. And get your roti ready. Exactly, and your notebook. Kalau Notebook. aku udah lemongrass, Yes. lemon soda. Ya. Ini aku aduk. Aku akan super fresh. Yes. Kita masuk ke part 1. Sambil Amy mempersiapkan minumannya, mengaduk-aduk. Aku juga mau segigit dulu dikit roti. Enak, seger. Ini pilihan kalau kafeinnya udah cukup. Kalau kafein kopinya udah seharian udah banyak gitu kan. Jadi harus balance. Ini enak banget. Oke. Nah, kenapa pertanyaan ini tuh penting? Yes. Nah, pertama adalah self-knowledge. Nah, dalam psikologi, self-knowledge itu adalah informasi yang seseorang punya tentang. Awalnya keadaan mentalnya dulu nih. Keadaan mentalnya kayak keyakinan dia, kayak emosi, kayak motivasi dia gitu. Itu tuh penting buat kita tahu self-knowledge. Kedua, setelah kita tahu keadaan mental kita, kecenderungan kita tuh apa sih gitu. Itu bisa bentuk sifat, bisa bentuk preferensi. Dan yang terakhir ketika Udah tahu ini ya, keadaan mentalnya, emosinya, terus preferensinya apa, itu kan juga tercermin dari perilakunya. betul kayak apa terejawantahkan. What is Apa itu ya? ejawantahkan? Ya gitu lah. Tertranslate. Tertranslate menjadi perilaku gitu. Nah, ini berhubungan lagi sama self-awareness. Gimana kita melihat kondisi batin dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku. Betul. Yet again, itu semua relate. Betul, yes. Udah self-knowledge, udah. Kan tadi aku bilang ya, the best relationship or the most important relationship is you within yourself. Makanya kita harus punya koneksi. Bagus. The best apa tadi kamu? Coba ulang-ulang. Nggak bisa loh. The apa coba ulang-ulang? The Bagus most loh. important relationship is us within ourselves. Wow. Jadi kayak hubungan yang paling penting adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Koneksi relasinya gitu. Makanya ini relate ke poin nomor 2 kita adalah self-connection. Sorry, yes. Nah di sini ada 3 unsur dari self connection. Gimana kita terkoneksi sama diri kita? Yang pertama tuh adalah adanya kesadaran. Kesadaran tuh adalah kita menyadari kondisi batin kita. Kita lagi marah, kita sadar, kita lagi marah. Kita lagi takut, kita sadar, kita lagi takut gitu. Terus yang berikutnya itu adalah penerimaan. Jadi Betul. kayak kalau emang lagi sedih, ya udah kita menerima. Oh ya emang posisinya lagi sedih gitu. Kayak self connect sama diri kita. Kadang emang suka gitu ya, kita tuh sama diri kita kayak denial. Jadinya kita nggak connect sama diri kita. Kayak diri kita bukan diri kita. Gimana ya? Iya. Kadang kayak tadi aku bilang kayak aku aja nggak ngerti diri aku ini siapa. Iya bener. Aku ketika Oh my god. ketika lagi ngerasa sedih atau cemas gitu ya, yang aku lakukan adalah ya pasti aku ngomong ke diri aku kayak, lo lagi cemas gitu, lo lagi ini, terima kalau lagi cemas gitu. Karena semakin kita denial, semakin kuat itu dorongan gitu.
Bukan fake it till you make it ya. Iya, Bisa sih ada momen-momen seperti itu. Bisa. Cuma kalau aku lebih prefer buat milih terima gitu sih. Tapi kali kayak iya gue terima keadaan gue gini tapi I have to fake it. Iya gak sih? For certain situation ya. Iya benar-benar. Iya. Nah yang terakhir adalah kesesuaian. Nah ini dia yang tadi mungkin gitu. Menerima oh iya emang gue lagi sedih. Gue akan memunculkannya sedih atau emang gue kasih waktu diri gue gitu kayak ini jadi bertindak selaras dengan kesadaran tersebut. Yes. Mungkin iya emang certain situation emang lagi sedih tapi kalau lagi meeting kan kita harus menyesuaikan kan. Betul. Lagi bekerja, lagi apa ya? Ada ketemu orang penting atau ketemu temen gitu kan nggak mau bawa sedih gitu kan. Mungkin nggak mungkin gue emang tipe orangnya kalau nangis sendirian gitu. Yes. Ya itu makanya self awareness sama self connection ini penting banget buat kita tahu diri kita sendiri. Tuh, aku nge-distract gak? Wow ini enak banget kan rotinya guys sih tetap. Ini isinya kacang. Kacangnya enak banget sih. Kacangnya tuh kayak ada selai kacang tapi ada crunchnya juga gitu. Iya. Yes, balik lagi ke tadi. Gimana sih cara kita buat mengenal diri kita? Tadi dengan kita sadar kita punya self awareness, kita punya self connection tadi. Ada banyak cara buat tahu diri kita kayak MBTI, yang tadi itu ya INFP, INFJ dan lain-lain. STJ. Banyak banget. Ada 16 sih sebenarnya. Yes. Ada juga based on Hippocrates. Ini tuh yang kayak sebelum MBTI hits kayak sekarang. Dulu tuh ada itu. Jadi kayak sanguin, koleris, plekmatis, melankolis. Bahkan 4. Saking kan tapi 4 itu terlalu dikit ya spektrumnya. Makanya kali orang mulai lebih detail lagi dengan membuat jadi adanya 16. Iya. Kalau dulu kayak Hippocrates tuh karena ada itu tahu toko apa seri Sex and the City kan 4. Iya, based on itu. Katanya perempuan itu based on 4 tipe orang karakter. Film kartun yang emotion tuh ada anger apa gitu. Inside Out. Inside Out juga. Cuma kalau itu lebih ke emotionnya ya, bukan karakter sih. Iya. Jadi ya kayak tadi kalau kita bisa ikutan kuis BuzzFeed ya itu simple, iseng doang. You don't have to take it seriously, tapi ya mungkin. Atau ya udah sesimpel kayak mengenal diri kita lewat zodiak. Why? Kita skip langsung. Yes. Nah, selain tadi ya, ada satu lagi metode yang kita suka banget namanya Johari Window. Ini aku share sedikit, aku dapat ini waktu aku di kantor dulu. Di salah satu kantor aku kerja. Terus kita salah satunya psikologi tes kita, bukan psikologi tes lah, kita kayak pengetahuan bakat dan lain kita disuruh bikin ini Johari Window ini. Johari Window itu berarti emang kayak 4 koordinat gimana sih? Iya kan? 4 jendela lah gitu. 4 jendela bentuknya gini. Terus udah gitu, coba kamu gitu tadi. Apa? Tadi gitu tadi. Nah, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Yes. Ya. Terus dia kayak peta gitu sih sebenarnya ya untuk tahu gitu. Betul. Jadi kita masuk ke part 2. Cara kita ada di sini kita masuk gimana Johari Window tuh ngebantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Yes. Mungkin anak psikologi lebih paham, lebih tahu. Kita berusaha mungkin surface-nya aja. Kalau kalian tahu boleh tambahin di kolom komennya. Yes, please. Yes. Mungkin ceritain dulu, boleh ceritain apa itu Johari Window? Johari Window ini ceritanya asal-usulnya itu dibuat oleh Joseph Luft and Harrington Ingham di tahun 1955. Sesungguhnya aku baru tahu pas aku sadar, what? Johari itu sebenarnya singkatan dari namanya Joseph and Harrington. Sebenarnya Joe Harry. Ya gak sih? Aku pikir tuh kayak, sungguhannya aku sampai tadi siang. Aku mikirnya tuh masih kayak, oh ini tuh kayaknya orang Indonesia ya yang buat ya. Orang Medan kan namanya Johari atau siapa orang Jawa namanya Jauhari. Iya, sungguhan. Tapi ternyata si Joseph mungkin emang Joseph sama Mas Harrington inilah yang bekerja sama. Jadi kalau tadi kan ada 4 gitu. Ada 4 kuadran. Yang pertama adalah open area. Itu area yang kita tahu dan orang lain tahu. Betul. Diri kita. Nah, berikutnya adalah blind area. Yang orang lain lihat tapi kita tuh nggak sadar. Ya kan dulu aja blind ya, kitanya yang buta. Betul. Nah, yang ketiga apa, Holmes? Hidden area. Hidden area tuh adalah yang orang lain nggak tahu Tapi kita tahu. Jadi kita menyembunyikan itu dari orang lain. Hidden, yes. Yang terakhir unknown area. Ini adalah area yang paling paling nggak diketahui lah.
to the unknown. Mendadak Frozen. Iya kan? Karena orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu gitu area tersebut gitu. Tapi ada. Nah, kita bisa buktiin ada kan kayak loh, kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Betul. Gimana? Ya berarti nggak ada dong. Ada. Tungguin. Oke. Jadi kita mulai dari open area. Open area. Ini adalah hal tadi ya. Hal-hal yang orang lain tahu tentang kita dan kita juga tahu gitu. Ini biasanya sih kayak standar lah. Ya, hobi, terus interest gitu. Terus udah gitu ya sifat-sifat yang terlihat, misal kebiasaan gitu, kayak misalkan kalau Nahum gitu ketahuan, oh Nahum sukanya gitar, Nahum sukanya Arsenal, Nahum tim kesukaannya juga adalah Tottenham. Plit langsung ke sensor kayak beep gitu. Kalau aku apa? Kamu apa? Kalau aku sukanya apa? Taylor Swift. Iya. The Summer I Turn Pretty, romcom. Iya. Terus sukanya jahit, ya nggak jago sih enggak, suka aja. Gitu. Yes. Terus kalau untuk sifat misalnya kayak Nahum orang suka ngeceng. Terus suka kayak kita suka hal-hal yang berbau nulis, kreatif gitu-gitu kan. Iya. Itu kayak kalau aku misalkan ya kan ya ada orang kayak oh emang dia tuh orangnya lucu banget gitu. Ya. Sukanya ngopi pagi, celah. Oke. Nah, apa Holmes kalau yang itu? Jadi emang intinya di open area ini, semakin besar area ini, semakin sehat hubungan dan pemahaman kan diri kita. Self connection tadi ya. Karena dia proof sama orang, kita juga melakukannya. Kita masuk ke area kedua nih. Ini adalah diri kita yang orang lain tahu, tapi kita, enggak dong, yang orang lain tahu kita nggak tahu. Yeah. Blind area. Jadi emang ya kita nggak bisa lihat itu, karena yang sadar adalah orang lain gitu loh. Betul. Tanpa sadar kita mengeluarkan sifat itu. Betul. Gitu. Kayak di sini dikasih contoh kayak cara kita bicara mungkin kayak terdengar kasar, kita nggak sadar. Tapi orang lain kayak, lu tuh cara ngomong lu kasar tahu gitu, kayak gitu-gitu ya. Terus ekspresi wajah ketika kita gugup dan lain-lain. Itu kalau kamu ada nggak nih di blind area? Kalau blind area ternyata aku dibilangnya, ini sebelum aku tahu ya, karena kan kalau yang si open area itu semakin kita tahu tentang diri kita, itu akan semakin sehat hubungan kita dan pemahaman diri kita gitu ya. Jadi sebelumnya ya hal itu aku udah tahu. Nah tapi kalau blind area ini aku tuh nggak tahu kalau aku ternyata begitu. Aku pikir itu biasa aja, ternyata aku drama. Aku tuh bukan baru tahu, udah tahu. Sekarang sih udah tahu. Tapi sebelumnya aku tuh nggak tahu kalau aku ternyata kayak sedrama atau sensitif gitu loh. Aku pikir aku biasa aja. Enggak kok, aku enggak gitu. Tapi ternyata orang ada yang bilang enggak Mi, enggak Ems, kamu tuh ini loh ternyata sensitif ya gitu loh. Aku kayak oh iya ya. Ternyata pas benar. Atau mungkin kalau itu negatifnya, atau bukan negatifnya, maksudnya itu yang kayak kurang mau ditonjolkannya. Tapi kalau positifnya mungkin ada yang bilang kayak ini ternyata lu tuh orangnya tanggung jawab banget ya gitu, tanpa tahu maksudnya detail gitu kalau udah ngerjain. Padahal aku pikir aku nggak merasa itu, tapi terlihatnya seperti itu. Aku tahu kenapa kamu bertanggung jawab. Apa? Karena kamu suka duihme kan? Exactly. Dengerin episode kita sebelumnya. Wow, bagus. Ini kalau orang semua tahu, Nahum jago banget bikin yang kayak gini-gini nih. Twist. Iya. Nah, kalau aku juga ada blind area. Aku waktu itu kita sempat bikin semacam review di kayak di pertemanan gitu ya. Terus salah satu yang masuk ke aku adalah aku baru nggak setelah dia bilang gitu. Jadi rekan kerja aku bilang, ketika aku tuh mau sesuatu, aku tuh orangnya nggak sabaran, esin aku tuh insist banget, aku tuh greget banget gitu sampai di tahap yang kayak itu tuh agak annoying buat orang lain. Jadi aku kayak merasa kayak setelah Emi juga approve. Ketika kayak pengen sesuatu tuh aku kayak ayo gitu. Bahkan terkadang sering ngasih tahu gitu. Aku tuh overthinking it dan overcomplicated. Jadi sesuatu yang harusnya kita pikirkan cuma sampai F gitu ya, A B C D E F. Aku tuh udah pikirin sampai Z A Z B Z C gitu. Jadi padahal ya just do it gitu. Aku itu sih buat aku kadang-kadang blind area yang aku nggak nyadar, tapi orang lain kayak lu tuh gitu Jadi akhirnya aku sadar oke ya gitu. Nah buat kamu teman-teman mungkin saatnya nih kamu lagi kayak oh iya ya, kasih note lah siapa orang yang mau ditanya tentang melihat blind area itu, karena emang
itu penting banget ya, karena itu bisa jadi feedback untuk kita jadi semakin mengenal diri kita. Karena kan lagi-lagi balik semuanya kan ke nomor 1, open area. Semakin kita memahami, semakin kita kenal diri kita pun juga semakin paham sama diri kita. Oke, ntar kita kasih tahu caranya apa gimana, ntar aja. Kita mau bahas si 4 kuadran itu dulu. Area yang ketiga nih, area ketiga tuh orang lain gak tahu tapi kita tahu. Artinya yang kita umpetin, hidden area. Ini sih kayak standar deh. Bukan standar, maksudnya pasti ada lah. Hal-hal yang kita tahu tentang diri kita tapi gak kita bagiin orang lain. Kayak misalnya contohnya trauma, ambisi pribadi, atau kelemahan yang kita emang simpen rapat-rapat gitu. Karena ya judul aja kan rahasia ya, hidden emang sengaja disembunyiin gitu loh. Karena emang apa ya, mungkin takutnya kalau dikasih tahu orang jadinya nggak siap, menolak gitu kan. Karena kan biasanya yang hidden itu tuh yang kurang baik yang biasanya disimpan. Betul. Kalau aku juga ada example buat hidden area ini adalah aku ada beberapa layer yang emang aku buka ke teman-teman yang lebih dekat lah gitu. Kamu bawang bombay. Iya juga ya. Iya. Jadi kalau emang belum dekat, layer itu tuh nggak aku buka gitu. Iya. Jadi kayak oke. Benar. Tapi ini makanya relate juga kan. Makanya mungkin sebagian ada beberapa yang bisa diungkapin dan itu ngebuat hubungan itu lebih otentik, lebih dekat. Karena karena dekat jadi udah lebih berani mengungkapkan itu. Yes. Oke, kita masuk ke area terakhir. Area ini sorry aku nggak bisa kalau nggak nyanyi soalnya. Unknown area yang kita nggak tahu dan orang lain tuh juga nggak tahu gitu. Misalnya di sini kasih contohnya kayak potensi tersembunyi, reaksi ekstrim dalam kondisi tertentu, atau sisi kepribadian yang belum pernah teruji. Kayak area ini biasa terungkap kalau ada pengalaman baru, introspeksi mendalam, atau bahkan ya terapi. Kalau kamu ada nggak Holmes yang kamu akhirnya kayak unknown. Jadi ternyata ada kan gitu. Ada banget. Apa kamu Holmes? Aku ini share dikit. Pengalaman pertama aku untuk unknown area ini adalah ketika aku kehilangan keluarga. Ini spesifik kehilangan abang. Ketika abang aku meninggal, aku kan tadinya anak kedua, anak tengah biasa. Dari 3 bersaudara. Terus tipikal anak tengah atau anak kedua kan seperti biasa kan, gak pedulian, orangnya kayak main kemana, terus agak bandel gitu ya. Tapi di satu ketika aku lagi di peak pergaulan itu dan gak pedulian itu, aku kayak aku gak peduli sama orang lain bla 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 gitu, tiba-tiba abang aku meninggal. Di situ aku jadilah seorang kakak, seorang abang gitu. Akhirnya ya harus jadi contoh, harus jadi orang yang lebih bertanggung jawab, apalagi ada adik gitu kan, dan seterusnya lah gitu. Itu bener buat aku ngungkap sisi diri aku yang aku nggak tahu gitu. Gue tuh bisa ya lebih diandalkan. Gue tuh bisa ya kayak gitu-gitu. Iya, karena ada kondisi tertentu yang memaksa kamu untuk melakukan itu. Emang kadang kalau udah kepepet jadi harus melakukan itu. Maksudnya untuk berbagai macam hal kayak jadi ketua sesuatu, menjadi leader. Terus juga kalau aku langsung gini. Kalau aku tuh selalu keingetnya sama karakter Walter White di Breaking Bad. Kita kan nggak pernah tahu kan kalau dia ternyata punya sisi itu gitu loh. Karena kan kita kalau lihat dia di awal adalah orang yang guru dosen. Guru SMA yang kayak guru kimia biologi kan, kimia. Dia kayak emang kayak Cooper gitu ya, kayak Cooper kayak pendiam. Exactly. Tapi ternyata ada posisi yang membuat dia harus bereaksi, berubah, dan lewat itu semua dia kayak baru sadar kayak ya gue ternyata suka ini gitu loh. Jadi terungkap gitu. Jadi emang kalau itu kan secara fiksional ya, mungkin ada di teman-teman sekitar kalian yang seperti itu juga gitu loh. Kasih semangat, kasih apresiasi. Betul. Karakter development tapi gila sih, bagus banget itu si Walter White. Itu siapa lagi ya yang kebayang ya? Iya, yang kayak tiba-tiba dikasih responsibility, tiba-tiba yang gitu. Mentalnya tuh langsung berubah gitu. Siapa lagi ya? Siapa ya? Si ini yang King siapa tuh yang kamu pernah cerita? King George. Kalau ini bukan fiksional ya. Jadi King George ini bapak dari Queen Elizabeth. Dia itu kan berdua bersaudara. Nih kalian bisa nonton di The Crown. Atau ya nonton King's Speech. Aduh banyak banget deh. Dokumenterinya, filmnya. Jadi ya si King George ini kan dia berdua bersaudara. Dia sama kayak kamu. Dia anak kedua dari 2 bersaudara.
Tapi bukannya meninggal, tapi si kakaknya ini, si Prince Edward itu udah jadi raja, tapi dia turun jadi prince saja karena dia mau menikah sama wanita yang bukan orang Inggris, terus juga sudah bercerai, pokoknya bukan tidak layak ya, pokoknya tidak masuk kriteria dalam pasangan ratu, jadi sebagai ratu. Diturunin dong dia, akhirnya si King George ini, Prince George saat itu, dia tuh orangnya ya gagap. Kalau di King's Speech gitu dia gak bisa ngomong. Bukan gak bisa ngomong, dia tuh kalau udah kena mic, pokoknya kalau udah lihat orang tuh anxious banget, anxiety. Akhirnya dia, tapi gimana pun juga itu kan monarki ya, dia harus naik gitu. Kalau enggak bapaknya gimana gitu. Akhirnya dia jadi raja dan ya karena kepepet itu dia memimpin Inggris dan disebut sebagai salah satu raja terbaik di segala kekurangannya dia. Tapi teruji gitu loh, dia ada kondisi yang membuat dia harus maju terus gitu loh. Jadi emang bagus. Dan kayaknya banyak deh kisah-kisah underdog stories kayak gitu tuh. Yes, yang mereka tuh sebenarnya nggak terlalu digimanain, tapi pas giliran dikasih responsibility, dikasih tanggung jawab, dia ngelakuin dengan sangat baik gitu. Iya. Kayak kamu pernah bilang deh Holmes, ada artikel yang kamu baca tentang mental itu? Mental? Iya, mental tuh harus selalu diasah. Oh, iya bener-bener. Nih, jadi emang ini akhirnya ketika pengalaman baru seperti ini tuh, itu tuh ngebikin kita jadi kayak ngebentuk mental kita lah. Kayak contoh tadi aku kehilangan kakak, mentalnya ditempa lagi gitu. Jadi aku baca di mana ya, pokoknya dia bilang gini, mental itu kayak muscle. Jadi mesti dilatih terus gitu, dilatih terus. Jadi sampai akhirnya ya udah kebentuk makin kuat. Emang pada saat melatihnya nggak enak banget, sakit, capek gitu, kayak melelahkan, menyakitkan. Tapi pas sudah terus dilatih, itu you're going to be discover atau menaklukkan unknown area ini jadi sesuatu yang kayak kayak gitu ya. Iya, ternyata ada sisi itu, which is very amazing. Nah, sekarang kita mau masuk ke tips-tips praktis Part 3 untuk lebih mengenali diri sendiri. Tadi kan kita udah kasih tuh 4 kuadran itu. Nah, ini nih bisa membantu untuk yang kuadran yang kalian belum tahu atau orang lain lihat atau yang kayak ya the unknown lah, lebih ke situ ya. Pertama, cari feedback. Ini buat yang blind. Misalnya minta teman atau rekan yang jujur tentang bagaimana mereka melihat kita. Input gitu. Kalau emang ada, dan kita juga mesti open ya kalau dikasih tahu feedback itu kan. Karena kan ada orang kasih tahu gue dong, tapi pas itu baper, ya nggak boleh. Jangan dong. Banyak. Iya kan? Kayak maksudnya kita sama-sama open ya. Kira kita kasih open kayak bete. Iya, nggak boleh. Karena emang mungkin pembelaan bukan defensif ya. Dikasih tahu ya mungkin kalau emang nggak benar ya udah nggak apa-apa. Aku tuh abis nonton Wayward. Jadi tentang sekolah fixed school gitu untuk anak-anak bermasalah. Jadi mereka tuh emang kayak ini maksudnya mereka tuh kayak dikata-katain gitu sama temen-temennya. Ini yang nggak bagus ya karena emang ceritanya mereka tuh untuk menjatuhkan karakter itu gitu loh, menjatuhkan anak-anak ini untuk kayak dihancurin terus baru di build up, tapi yang tidak baik, yang agak kultus gitu. Tapi ya dia selalu at the end kayak dia bilang kayak thank you for your feedback. Gitu. Apapun itu emang buruk ya, tapi terima, buruk. It's your your choice to accept it or not. Gitu. Nice. Berikutnya. Selain cari feedback kayak tadi, justru yang penting adalah si self disclosure-nya. Kayak kayak tadi kamu bilang kan, sebelum dia itu pasti ada sesuatu yang dia share gitu kan. Dia bagi cerita pribadi dia ke orang terpercaya untuk mengurangi si hidden area tadi gitu. Jadi kayak bisa ya, tapi mungkin ini bukan bentuk nyatanya adalah mungkin pergi ke terapi, pergi ke teman-teman yang emang bisa dengerin kita kayak gitu ya. Benar-benar. Itu mungkin untuk yang kayak kalau hidden area tadi kan mungkin yang disembunyikan adalah tentang trauma atau ambisi yang mungkin kayak atau kebiasaan yang kayaknya nggak baik deh gitu, sadar gitu. Jadi kayak harus itu, karena kalau ya tadi dibilang kan kalau hidden areanya dibuka, kita tuh jadi bisa lebih punya komunikasi yang otentik gitu loh dengan orang lain, lebih terbuka. Iya.
Yang ketiga tipsnya adalah mindfulness dan journaling. Ini pendengar kita yang namanya San Sin Sun pasti suka banget. Oh iya. Pendengar setia kita, Perintilan perasaan. Aduh. Dia refleksi rutin untuk sadar pola emosi dan pikiran. Ini emang penting lah mindfulness apa journaling itu. Journaling. Aku kan dulu sampai sekarang udah gak terlalu rutin lah. Cuma beberapa tahun lalu selalu rutin. Jadi one day aku suka baca-bacain. Pas aku bacain kayak, oh gue dulu pernah ngerasa kayak gini ya. Iya. Terus kalau baca-baca buku lama, aku suka ada catatan-catatan di bukunya kayak, oh gue pernah ngerasa kayak gini. Itu jadi buat aku kayak, ini tuh jangan-jangan emang unknown area yang dulu udah pernah di-discover cuma ketutup lagi. Kayak gitu-gitu lah. Aku pernah benar. It's very good to do that. Ya benar-benar journaling itu salah satu cara yang baik untuk membuka diri, mengenal diri. Nah yang terakhir adalah coba hal baru. Nah ini untuk memperluas unknown area jadi open. Emang mungkin gak harus yang kepepet yang kayak ada orang meninggal atau mungkin kayak keluarganya meninggal, apa kayak tiba-tiba jadi raja, ya enggak juga. Mungkin bisa mencoba kayak traveling. Kayak ini kayak film Secret Life of Walter Mitty. Dia kayak, yaudah deh gue pergi berangkat untuk trip itu gitu. Ternyata dia lebih mengenal diri dia yang kayak, oh gue tuh ternyata emang kurang adventure gitu. Kayaknya gue terlalu sibuk kerja terus gue melupakan sisi itu. Nah, Walter Mitty bagus sih. Itu ini banget, unknown area banget apa? Quotes dia apa tuh ya? Coba googling yang. Apa ya? Quotesnya Walter Mitty yang bagus banget. Apa to see the world left behind apa itu? Kamu tahu itu sih? Lagunya kan? Iya ya. Coba Walter Mitty quotes nih kita sambil googling ya. Oke. Nah kalian bisa share juga tuh teman-teman kalau misalnya ada film yang kayak nggak harus keluar jalan-jalan kayak Walter Mitty gitu. Mungkin ada film yang kayak membuka unknown area kalian tuh bisa banget sih. Iya. Apa ini aku ketemu. Ih bagus banget. Ini karena bahasa Inggris kamu deh. Oke. To see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. Itu yang bagus sih. Oh, kok kayaknya aku potongannya salah ya? Itu kayak koma nggak bagus deh gue. Ulang, sorry gengs. Yeah. To see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. Iya, itu yang buat aku yang paling bagus yang ketiga tadi ya. To find each other and to feel. Kayak bagus banget. Kayak ya gitulah. Iya sih bagus bener. Jadi emang harus deketin Caela. Emang mesti kayak mencari pengalaman baru dengan menantang yang challenging gitu. Sesuatu yang gak pernah disuka, siapa tahu ternyata suka gitu. Iya, walaupun fiction kan gak perlu jadi tahu-tahu kita ketahuan punya cancer kayak Walter White. Baru kita mau merasain hidup bener-bener hidup gitu Betul. Yes. Ini ada sedikit penekanan. Mungkin kita gak akan pernah mengenal diri kita sepenuhnya. Karena kayak tadi ya, ada unknown area yang bakal ke-reveal ketika kita menghadapi certain situation. Jadi tapi proses ini tuh justru bikin kita terus berkembang gitu ya. Benar-benar. Gitu. Aku suka sih maksudnya kayak ada yang satu open area, selainnya tuh kayak area-area itu emang akan membantu untuk diri kita sendiri sebenarnya untuk membuat open area itu semakin besar. Betul. Yes. Apalagi kalau kamu lagi mau coba journaling atau cari-cari open area, kamu lagi mau mind mapping buat kayak gitu-gitu, datang aja ke Bloom's Coffee di Bintaro. Betul, bagus. Buat ngerasain kopi sama roti kita, biar mendukung kita jadi juragan roti. Nah itu tuh di unknown yang Nahom mau challenge dirinya sendiri. So drop di kolom komen ya kalau kalian ada metode yang bisa bikin kita lebih mengenal diri atau kayak nonton film apa atau denger lagu apa atau apapun itulah share. Atau mungkin komen buat konten kita hari ini, podcast kita, please do. Yes. Karena kita selalu encourage untuk follow, comment, share podcast ini. Ya. Jangan lupa kasih rating juga. Terus follow Instagram dan TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Dan subscribe YouTube kita juga. Thank you for listening. That's it. Clink. Clink.